Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai seputaran pencairan bantuan sosial tahap ketiganya. Karena sampai hari ini belum juga resmi ada pencairan bantuan sosial secara serentak dari pusat. Sehingga banyak sekali yang beranggapan apa jangan-jangan pencairan bantuan sosial untuk PKH atau program keluarga harapan dan juga BPNT program sembako sudah dihapus atau masih ada karena sampai saat ini belum juga cair. Salah satu komentar-komentar yang masuk seperti ini bukan hanya satu atau dua orang, tapi cukup banyak yang berkomentar bunyinya seperti ini. Ia merasa apa jangan-jangan untuk bansos ini sudah diputus ya? Dan kenapa tidak langsung diumumkan saja agar penerima bantuan sosial di luar sana tidak lagi berharap dan tidak lagi menunggu-nunggu. Oke, jadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu semuanya sudah siap kalau misalnya bantuan sosial ini ternyata benar sudah ditiadakan? Ayo tulis jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, jadi mengenai pencairan bantuan sosial sebenarnya itu masih ada, hanya saja mengalami keterlambatan atau agak mundur sedikit ya. Kenapa agak mundur, terasa mundur itu sebabnya karena pencairan bantuan sosial pada tahap 2 kemarin itu cairnya di awal periode, yaitu di bulan April atau di bulan 4. Sehingga rentan waktunya itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus terasa cukup lama ya. Dari bulan 4 ke bulan Agustus itu ada 5 bulan, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga masyarakat merasa ini cukup lama untuk jaraknya. Dan banyak juga yang beranggapan kalau ternyata atau jangan-jangan bansos ini sudah diputus. Tapi kalau misalnya pencairan bantuan sosial di tahap 2 kemarin itu cairnya di bulan Juni dan sekarang bulan Agustus, maka orang tidak akan beranggapan kalau pencairan bansos ini mengalami keterlambatan. Oke, jadi sebenarnya kapankah kira-kira pencairan bantuan sosial tahap 3 ini? Jadi perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, untuk hari ini itu sedang proses sama seperti beberapa hari yang lalu. Tapi ada perkembangannya, ada peningkatan ketika kami pantau melalui aplikasi 6NG akun milik pendamping. Di sana untuk periodenya sudah mulai berubah satu persatu KPM menjadi SPM. Nah, ketika sudah statusnya berubah menjadi SP2D, artinya ada kemajuan atau mengalami kemajuan selangkah. Dan artinya sedang prosesnya sedang berjalan. Insya Allah sebentar lagi akan segera cair. Kalau menurut isu-isu yang saya dengar sih, sekitar bulan 8 ini sudah mulai ada pencairan bantuan sosial tahap 3-nya. Tapi itu belum serentak ke seluruh KPM, melainkan terbagi lagi menjadi beberapa bagian atau beberapa termin. Sehingga bisa jadi pada bulan Agustus ini sebagian KPM sudah mulai cair bansosnya dan sebagian KPM lagi cairnya di bulan September atau bulan depan. Oke, sekarang kita coba cek terlebih dahulu bukti otentiknya di akun 6NG milik pendamping. Apakah benar di sana untuk keterangannya sudah mulai berubah menjadi SP2D atau belum? Nah, ini dia salah satu contoh KPM atas nama Ibu Hasna. Keterangannya pada PKH 2023 TW3 PT Pos. Ini cairnya melalui PT Pos. Bisa kita geser di sini keterangannya rekening berhasil dan sudah SPM atau SPM ini adalah surat perintah membayar, artinya ada peningkatan satu tingkat ya, ada kemajuan dari status sebelumnya. Jadi ini bisa disimpulkan kalau ini memang sedang proses untuk pencairan bansos tahap 3 ini sedang berjalan, sedang proses karena ini ada peningkatan di sini. Nah, beda lagi kalau misalnya itu sudah tidak dicairkan lagi, tidak mungkin ada peningkatan pada status yang ada di 6NG. Kita coba ya contoh kasus KPM yang lainnya. Nah, ini dia untuk salah satu contohnya lagi, salah satu KPM atas nama Sikril Hidayat. Di sini bisa kita lihat di halaman PKH 2023. Dia di sini statusnya Juli Agustus, yang mana ini untuk rekeningnya BRI ya. Ini masuknya melalui Bank Himbara. Nah, di sini untuk statusnya juga rekening berhasil dan sudah SPM. Jadi artinya ada peningkatan juga ya, peningkatan satu tingkat. Dan ini memang sedang proses untuk pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT program sembako yang masuknya melalui PT Pos dan juga masuknya melalui Bank Himbara. Jadi kepada semuanya harap bersabar karena untuk statusnya di sini sudah mulai berubah secara keseluruhan status KPM yang ada di 6NG.
Nah itu dia ada perkembangan ya, dan pada saat saya cek di sini hampir merata ke seluruh KPM. Di sana statusnya sudah mulai berubah menjadi SP2D. Dan bukan hanya KPM yang masuk bansosnya itu melalui Bank Himbara, melainkan ini juga berlaku untuk KPM yang bansosnya cairnya melalui PT Pos secara tunai. Di sana keterangannya mulai muncul satu persatu apabila KPM tersebut cairnya melalui PT Pos dan juga KPM yang cairnya melalui Bank Himbara. Keterangannya semuanya sama, yaitu sama-sama berubah menjadi SP2D. Oke, sebagai tambahan mengenai pencairan bantuan sosial yang tahap 3 ini, kenapa sampai hari ini belum juga cair secara keseluruhan, secara merata? Perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa untuk minggu-minggu ini akan ada dilakukan survei kepada penerima bantuan sosial yang mana di sana ternyata terdeteksi ia memiliki penghasilan bulanan di atas UMK atau upah minimum kabupaten. Nah, seperti yang kita semua ketahui, salah satu syarat menerima bantuan sosial yaitu penghasilan per bulannya tidak melebihi UMK di tempat daerah dia tinggal. Apabila penghasilan per bulannya di atas UMK, maka ia termasuk di dalam masyarakat yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Jadi untuk minggu-minggu ini ada beberapa petugas yang mendapatkan tugas khusus turun ke lapangan untuk mensurvei KPM-KPM yang terdeteksi ternyata ia memiliki penghasilan di atas UMK yang berlaku. Jadi apabila nanti ketika dilakukan survei dan ternyata KPM tersebut benar ia memiliki penghasilan di atas UMK, maka ia bisa termasuk di dalam KPM yang tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial di tahap 3 tahun 2023 ini. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa untuk pencairan bantuan sosial tahap ketiga ini belum juga dicairkan sampai hari ini. Tapi perlu juga untuk diketahui bahwa untuk pencairan bantuan sosial tahap 3 ini sedang proses dan sedang berjalan untuk prosesnya. Insya Allah akan segera disalurkan dimulai pada bulan Agustus ini dan juga sebagian KPM cairnya pada bulan September bulan depan. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.